Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Sylvia Agustina dalam program Dialog Spesial. Narasumber kita kali ini adalah seorang politisi muda, perempuan, dan seorang Serikandi dari Partai Gerindra. Dia adalah Amelia Nandasari, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Selamat siang Mbak Amel. Selamat siang Mbak Silvi. Gimana kabarnya Mbak Amel hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Mbak Amel, hari ini kita akan berbincang terkait dengan politik. Mungkin Mbak Amel bisa diceritakan bagaimana sih Mbak bisa terjun di dunia politik? Awal mula terjun di dunia politik sih sebenarnya kalau dulu basicnya memang organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi waktu itu dulu aku memang sempat jadi salah satu pengurus Komisi Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Sehingga memulai dari situ organisasi kepartaian pemuda yang lain sampai dengan akhirnya kenapa aku memutuskan untuk bergabung di politik, karena aku berpikir bahwa kebijakan dan keputusan yang menyangkut dengan menyuarakan daripada aspirasi masyarakat itu memang harus kita tempuh dengan jalan-jalan tertentu gitu. Salah satunya adalah partai politik gitu. Jadi aku berpikir kenapa aku mengambil jalan ini, karena aku menyadari bahwa setiap kebijakan yang diambil, yang dihasilkan khususnya untuk masyarakat luas, masyarakat banyak, itu adalah kebijakan politik. Sehingga akan sangat efektif jika seandainya kita menyuarakan itu melalui partai politik. Oke, berarti Mbak Amel memilih wadah ini untuk bisa menebarkan manfaat lebih banyak lagi kepada masyarakat ya? Iya, benar banget. Biar dia lebih bisa menjangkau yang tadinya mungkin kalau tanpa partai politik, tanpa terjun ke politik, tanpa ada media itu, tanpa ada wadah itu yang Mbak Silvi bilang, mungkin kita bisa untuk banyak berbuat, tapi dengan ruang yang terbatas kan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita berkecimpung, terlibat di dalam partai politik sendiri, kita punya media gitu loh, kita punya tempat yang jauh lebih besar gitu ya untuk menjangkau dan mewujudkan apa yang menjadi harapan daripada masyarakat banyak. Oke Mbak Amel, berbicara terkait dengan politik tadi, saat ini kan masih jarang anak-anak muda yang tertarik untuk bergabung di partai politik nih ya. Iya. Ya khususnya kan stigma terkait dengan politik ini belum terlalu positif. Nah sebenarnya bagaimana sih pentingnya peran anak muda di dalam politik? Mungkin gini, kalau misalnya selama ini kita mendengar bahwa ada stigma ya, ada labeling kalau yang namanya hal-hal yang menyangkut dengan partai politik, kebijakan politik, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan politik, itu pasti anak muda itu akan cenderung apatis. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini bahasnya politik itu mah buat yang tua-tua, gue ngapain sih gitu kan ya gitu. Tapi perlahan setelah memang mungkin lebih banyak waktu itu kita berkaca di pemilu 2019 bahwa anak-anak muda yang terjun di politik itu sudah cukup mengisi daripada kekosongan kursi parlemen ya gitu melalui partai politik yang mereka pilih gitu. Sehingga kenapa anak-anak muda cenderung anti, mungkin karena mereka berpikir politik itu serius banget, hanya untuk yang tua-tua kan gitu. Padahal ketika kita berpikir bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dan part yang merupakan substansi yang di sini kita garis bawahi, satu tentang gender. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan masyarakat, tentang kebijakan yang dihasilkan, kalau kita bicara tentang laki-laki, biasanya bapak-bapak, laki-laki, pejuang politik, politisi itu pasti akan memprioritaskan pembangunan, kayak infrastruktur dan lain sebagainya. Siapa yang akan mengakomodir kepentingan gitu ya, khususnya dengan aspirasi masyarakat terkait dengan perempuan, ya perempuan. Gitu. Nah sekarang kita perkecil lagi ruang lingkup itu, anak muda. Berarti siapa yang ngerti kebutuhan anak muda? Salah satunya kemarin waktu pandemi, anak-anak muda itu kan biasanya berada di lingkup pendidikan nih. Anak-anak sekolah, mahasiswa gitu, dari kebijakan belajar yang tidak tatap muka gitu, dan mereka yang tadinya belajar sekarangnya daring karena waktu itu kita lagi dalam pembatasan social distancing itu adalah kebijakan politik khususnya menyentuh banget sama anak muda gitu loh. Jadi harapannya adalah ya anak muda tuh perlu gitu untuk mengisi kekosongan parlemen yang nantinya akan bersama-sama untuk membuat sebuah kebijakan yang bersinggungan, bersentuhan langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan anak muda. Itu sih kalau menurut aku ya. Iya. Oke Mbak Amel. Nah mungkin nih ketika anak muda sudah tertarik dengan dunia politik, bagaimana sih kita mulainya dari mana? Mungkin Mbak Amel bisa ceritakan.
Waktu itu aku pertama kali memutuskan ya, karena ini berkaca, aku flashback deh. Jadi waktu itu pertama kali aku masuk ke dunia politik itu, aku pastinya kita menentukan dong, kita mau kita punya hak perorangan ya, hak individual untuk menentukan partai politik mana yang mau kita pilih gitu. Karena kita tahu bahwa parpol banyak, ideologinya juga banyak gitu loh. Ada parpol yang berbasiskan dengan keagamaan, ada yang berorientasi pada nasionalisme gitu dan lain sebagainya gitu. Dan pertama kali waktu itu aku pilih partai Gerindra ya gitu. Karena sebenarnya kenapa aku pilih partai Gerindra? Yang pertama adalah aku coba tuh explore ketika kita punya minat di politik apa sih yang bakal sejalan. Karena ketika kita menekuni sesuatu, menurut aku kita harus berkesinambungan ya gitu. And then to be continue tuh kita mesti sama nih passionnya gitu, sama nih pedomannya, sama polanya gitu. Dan kenapa aku pilih pertama sama Pak Prabowo, aku ngefans banget waktu itu ya gitu ya. Aku votersnya loh gitu kan, 2 kali pemilu. Terus dan juga kenapa di Partai Gerindra, karena aku mempunyai harapan bahwa dalam politik itu tidak hanya belajar, tapi ada hal-hal yang dimana beberapa partai politik menjadikan anak muda itu jadi garda depannya, gitu. Menjadikan anak muda itu bukan hanya votersnya atau followersnya di momen-momen tertentu, khususnya road to pesta demokrasi ya Mbak Sylvia, gitu. Jadi kayak, oh kita butuh perempuan, kita butuh anak muda itu ketika kita melaksanakan yang namanya pemilu gitu loh. Tapi di partai, beberapa partai gitu ya, dalam hal ini mungkin aku akan bicara partaiku ya, Partai Gerindra itu menjadikan komitmennya Pak Prabowo adalah menjadikan kami anak muda ini bukan hanya sekedar pemilih, tapi memiliki personal branding yang dibuka ruangnya seluas-luasnya untuk dipilih gitu. Jadi kalau kamu punya tujuan dan kamu punya niatan dan kamu punya semangat untuk kerja, oke gitu. Silakan, ini jalannya, ini ruangnya, dan kita sama-sama gitu. Jadi pertama kali ketika memutuskan mau mulai dari mana, kalau menurut aku dari pilih parpolnya dulu. Oke, Mbak Amel. Nah, setelah Mbak Amel bergabung di dunia politik, mungkin saya bilang bisa sudah cukup lama ya. Nah, Ya. itu perubahan apa dalam diri Mbak Amel yang Mbak Amel rasakan dalam berperan ke masyarakat? Perubahan ya, kalau dulu mungkin aku lebih kayak punya kebebasan yang membawa ketika aku melangkah, itu adalah langkah di mana hal yang menguntungkan itu buat aku, mungkin buat keluarga ya, karena pada saat itu hanya sebatas itu gitu. Jadi kalau kita mau berbuat ya on period lah, di waktu-waktu tertentu gitu kan. Tapi ketika aku sudah menekuni, sudah terjun di dunia politik, dan alhamdulillahnya kita juga sebagai salah satu legislator ya, anggota DPR gitu, wakil rakyat, mungkin masyarakat mengenalnya seperti itu. Akhirnya terjadi pergeseran dan perubahan sih gitu, kayak ada apa ya, ada proses pendewasaan gitu. Jadi kayak ada maturity. Jadi kayak yang tadinya kita lebih santai, lebih bodo pokoknya yang penting gue seneng deh gitu. Sekarang lebih kayak yang oh gitu, misalnya kita punya kemampuan 5 nih gitu. Kalau dulu 5-5-nya buat gue gitu, tapi sekarang punya kemampuan 5 nih. 2 dulu kali ya yang buat gue, 3-nya jaga-jaga deh gitu. Karena aku selalu menekankan bahwa gimana caranya kita menginfluence anak-anak muda gitu untuk satu nggak apatis, kedua membuktikan bahwa wakil rakyat, yang dikatakan wakil rakyat itu esensinya adalah benar-benar dalam pelayanan dan pengabdian. Oke, baik Mbak Amel, seru sekali obrolan kita kali ini. Tapi kita jeda sejenak dulu ya Mbak Amel. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, kita jeda sejenak dialog bersama Mbak Amel. Kita akan kembali setelah jeda pariwara. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya dan juga Mbak Amel dalam program Dialog Spesial. Oke Mbak Amel,
Pak Prabowo ini kan menggandeng Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya. Nah, sebagai anak muda, Mbak Amel happy nggak sih Pak Prabowo menggandeng anak muda juga? Happy banget, seger mata gue. Kenapa nih Mbak, bisa diceritakan? Karena gini sih, banyak menurut aku ya, banyak partai politik yang selalu mengatakan bahwa milenial, Gen Z dan perempuan ya itu menjadi sasaran utama. Apalagi kita tahu bahwa sesuai data kemarin ada data kalau nggak salah data KPU deh, aku lupa tuh persisnya kapan. Tapi yang jelas ada 60% pemilih, berarti itu secara nasional ya. Berarti di Lampung pun begitu gitu bahwa ada 30% dari 100% gitu jumlah pemilih secara keseluruhan itu adalah kategorinya anak muda, milenial dan Gen Z gitu. Berarti ketika kita tidak berkonsentrasi tentang ini, berarti kita kehilangan 30% itu gitu. Karena mereka bukan memilih akan sangat lebih baik ketika mereka memilih, tapi ada yang lebih baik kayak golput aja. Kayak nggak mau tahu deh, apatis, tutup sekalian, abstain, dan itu kan kerugian buat negara kita sih kalau menurut aku gitu. Jadi dengan adanya Pak Prabowo membawa Mas Gibran, maksudnya berdampingan dengan Mas Gibran gitu, besar harapan aku sih mewakili anak muda kalau pertama ini adalah sebuah declare yang membuktikan ya gitu bahwa Pak Prabowo di sini bukan hanya sekedar teoritis gitu, mengatakan butuh anak muda, butuh Gen Z, butuh milenial itu untuk sama-sama membangun bangsa ini. Tapi dengan adanya Mas Gibran yang Pak Prabowo bawa dengan penuh keyakinan gitu, bersama-sama untuk membangun, dan kita tahu ini kategori usia jauh banget nih, bapak sama anak nih ya gitu. Betul. Artinya di sini Pak Prabowo mengatakan, maksudnya dengan tindakan beliau gitu ya, secara tidak langsung menegaskan bahwa gitu, selama ini setiap Pak Prabowo berpidato dan mengatakan tentang anak muda adalah tonggak masa depannya negara kita gitu, bahwa kunci keberhasilan kesuksesan pembangunan ini adalah anak muda. Dengan ini menurutku Pak Prabowo membuktikan dengan tindakan gitu loh, bukan cuma sekedar teori untuk iming-imingnya anak muda doang supaya nggak golput, nggak jadi orang-orang yang apatis gitu ya. Dan kami menyambut baik ini gitu. Oke Mbak, selain dari sisi suara ya, digandengnya anak muda sebagai calon wakil presiden ini, apakah akan membawa angin segar juga untuk program-program khususnya di skala nasional? Tentu, kembali lagi kepada yang tadi Mbak Sylvia aku bilang bahwa kita punya sekat-sekat gitu loh, kita punya penggolongan gitu. Dimana yang namanya politisi laki-laki dewasa mungkin tidak bisa lebih banyak memahami tentang kebutuhan perempuan dan anak. Begitupun dengan politisi perempuan dan laki-laki yang di atas kategorinya milenial ya, dalam kategori usia yang di atas 40, mungkin tentang kebutuhan anak muda yang pola pikirnya, mindsetnya ini sekarang terus berubah, berkembang, itu tidak bisa kita paksakan untuk fokus di sana gitu. Konsentrasinya adalah mereka yang mengalami, yang sesuai dengan usianya gitu loh. Sehingga angin segarnya adalah pertama, besar harapan kami bahwa dengan adanya Mas Gibran ini, Mas Gibran bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo seandainya memang diberikan Tuhan kesempatan gitu ya untuk berganti kepemimpinan dan ternyata kami diberikan kesempatan dan terpilih gitu. Di sini lebih kepada angin segar, anak muda itu punya harapan gitu loh. Harapannya apa? Yang pertama, ketika mereka konsen di dunia usaha dan lain sebagainya, UMKM itu kan banyak banget nih Mbak Sylvia anak muda gitu kan. Dengan adanya Mas Gibran yang nantinya harapan kami akan menyuarakan itu gitu. Punya ide-ide yang segar itu, gimana caranya untuk bisa menumbuhkan kembali, karena kita habis pandemi nih. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan kembali sektor perekonomian itu dengan cara-cara yang bisa diramah tuh buat anak muda gitu. Yang gak ribet gitu, yang benar-benar inovatif tapi juga mudah prosesnya gitu. Dan itu yang memang harapan bagi kami gitu. Dan kalau misalnya sekarang kita bahas masalah angin segar untuk anak muda di politik, aku mungkin ya gitu, aku menyambut baik sekali adanya putusan MK kemarin gitu. Kenapa? Karena selama ini ada batasan itu gitu. Maksudnya ada batasan di mana anak muda bisa jadi anggota DPR aja hebat gitu, dan bisa jadi eksekutif seperti kepala daerah juga hebat gitu. Tapi ketika hari ini kita lihat Mas Gibran ada di calon wakil presiden gitu, sehingga itu trigger sih menurut aku gitu. Itu trigger yang bikin anak muda akhirnya berpikir bahwa oh ternyata untuk sampai di titik itu, untuk sampai di posisinya Mas Gibran saat ini, akan banyak Mas Gibran yang lain
gitu loh. Karena negara sudah memperbolehkan itu gitu, dan nggak ada batasan untuk mimpi itu gitu, untuk mereka yang punya semangat juang dan punya niatan untuk bekerja membangun Indonesia ini gitu. Ini juga bisa memantik semangat anak muda untuk turut berpolitik ya, Mbak. Benar banget itu. Oke, Mbak Amel. Sebagai salah satu kader partai, tugas Mbak Amel adalah memenangkan pasangan yang diusung. Nah, gimana nih cara Mbak Amel meyakinkan masyarakat khususnya anak muda untuk memilih pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Sebenarnya kalau lebih kepada caranya mengajak masyarakat untuk bisa memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu variatif sih. Kita itu biasanya kondisional. Jadi anak muda di Kota Bandar Lampung sama anak muda di kabupaten itu beda gitu, mindsetnya, habitnya gitu loh. Jadi mensiasati ini adalah menyesuaikan dengan apa yang sekarang mereka butuhkan. Gitu. Kalau selama ini kan aku rasa partai politik itu berkampanye sesuai dengan strategi dari partai itu sendiri gitu. Tapi saat ini aku rasa banyak partai politik, mungkin Partai Gerindra juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan anak muda dan iklimnya pada saat itu gitu. Jadi kalau untuk menarik anak-anak muda ini banyak hal seperti pendekatan sih, ini lebih kepada pendekatan. Jadi kalau pendekatannya yang biasanya kan kampanye itu sesuatu yang serius ya gitu, yang kita bedah visi misi, kita langsung kasih tahu nih ketika memilih nanti bakal apa program-programnya, dan itu sulit untuk anak muda terima gitu. Kenapa? Karena ribet banget ya gitu. Apaan sih, bener nggak nih kalau jadi? Pasti gitu. Tapi kali ini kita akan mensiasati itu dengan sesuatu yang lebih segar, ngikutin trennya anak muda, dan dia lebih kepada sesuatu yang inovatif tapi bisa kita jalanin yang juga nggak mempersulit supaya itu bisa terlaksana. Contoh, anak muda sekarang suka main game online. Gimana caranya nanti memperkenalkan Mas Gibran itu memaparkan programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran di tengah mereka yang lagi break turnamen Mobile Legend. Mungkin gitu. Gue ya, kayaknya gue bakal gitu deh. Terus misalnya mereka lagi turnamen basket. Oh ya, nanti ada di Selasa kita bakal pemaparan nih seperti apa, memperkenalkan gitu. Tapi dengan cara mereka itu persuasif. Mereka diajak tapi mereka nggak ngerasa kalau mereka dipaksa. Gitu. Itu yang lagi kita atur tuh gimana caranya tuh. Karena kita pengen menang lah. Iya kan, kita nggak mau maju lagi, kita sekarang maunya menang dan terlantik, itu ininya, tujuannya, goalsnya. Iya, oke, kita jeda sejenak dulu ya Mbak Amel. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjut keseruan ngobrol bersama Mbak Amel setelah jeda pariwara. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi dalam program Dialog Spesial. Baik Mbak Amel. Mbak Amel, topik kita kan membicarakan yang muda yang berpolitik. Nah, Mbak Amel kan mewakili Dapil Jati Agung kali ini. Nah, untuk Pileg 2024 ini apakah Mbak akan tetap mewakili Dapil yang sama? Insya Allah ya. Masih di Dapil yang sama, masih di partai yang sama, belum pindah. Oke Mbak. Selama Mbak berkecimpung di dunia politik, bagaimana pandangan Mbak terhadap isu perempuan dan anak di Lampung? Isu perempuan dan anak, pandangan aku sebenarnya pertama kali undang-undang tentang perlindungan anak itu tahun 2002 disahkan, 23 tahun 2002. Sampai dengan di hari ini berarti sudah 21 tahun, karena ini 2023 gitu. Progresnya, kita punya progres yang signifikan ya gitu, karena ada beberapa wilayah di Provinsi Lampung, baik itu Provinsi Lampung, kabupaten, kota, itu sudah banyak yang punya predikat kawasan layak anak atau KLA. Kita biasa taunya KLA itu gitu. Untuk pemenuhan hak-hak anak di sini, hak-hak perempuan di sini gitu, baik itu pemberdayaan gitu ya, atau perlindungan gitu. Aku rasa sih kita sudah terus bergerak dan berkembang ya gitu. Hanya saja mungkin ada poin-poin, ada bagian-bagian yang sebenarnya harus kita perbaiki dan kita tingkatkan gitu. Salah satunya tentang, di sini aku lebih kepada evaluasi secara kelembagaan mungkin ya gitu. Karena sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga perlindungan anak tuh selalu ada indikator untuk melihat itu gitu.
Kekurangannya di sini cuman kita tidak pernah terkendala dengan program sih aku rasa gitu. Banyak program-program yang memang satu program yang memang sudah ditentukan daripada Kementerian PPPA itu sendiri gitu. Dan juga mungkin inovasi-inovasi dari daerah gitu sampai dengan di kabupaten kota gitu. Tapi di sini yang aku tekankan adalah kita sudah berubah gitu. Kita sudah meningkatkan gitu dan kita sudah bekerja. Tapi kekurangannya di sini adalah mungkin kita harus lebih banyak untuk meningkatkan apa yang dinamakan upaya preventif gitu, kayak pencegahan gitu. Karena mungkin bukan di negara kita aja gitu, tapi habitnya masyarakat gitu, kebanyakan yang merupakan kebiasaan adalah ketika hal itu, mungkin dalam hal ini kita tarik dulu garisnya, kekerasan seksual terhadap anak, karena itu yang paling banyak nih angkanya gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi pemerintah gitu, elemen masyarakat itu selalu menjadi controlling di wilayahnya ketika itu udah kejadian. Berarti di sini yang lengah, yang harus kita tingkatkan adalah upaya preventifnya, gitu. Upaya pencegahannya, karena ketika kita mencegah, ngobatinnya nggak bakal ribet karena udah kita cegah dari awal, gitu loh. Dan menurut aku seperti apa ya? Lebih kepada kalau di provinsi, di perkotaan mungkin masyarakat sudah lebih sadar hukum ya. Sudah tahu bahwa ini tidak boleh gitu. Lebih pemahaman yang lebih luas gitu. Tapi ketika kita bicara kabupaten, ketika kita bicara kecamatan di desa-desa, sampai ke tingkat pekon dan dusun yang tidak terjangkau gitu. Preventif di sini adalah menegaskan dengan iklan layanan masyarakat gitu loh. Apa yang menjadi sanksi pidana daripada peristiwa ini gitu. Sehingga masyarakat sampai dengan tingkat pedesaan tuh ada kontrol dirinya gitu. Punya ternyata ini loh tindak pidana ini hukumannya sekian tahun gitu. Dan poin-poinnya adalah ini gitu. Harapan aku pertumbuhan ini seyogianya mungkin kita iringi dengan peningkatan daripada upaya pencegahan itu dengan lebih memperbanyak sosialisasi hingga ke tingkat desa sampai dengan tingkat dusun gitu. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang nggak teredukasi tentang pemahaman ini. Berarti pengetahuan sangat penting ya Mbak untuk mencegah hal tersebut. Peran serta masyarakat sejauh ini bagaimana Mbak? Peran serta masyarakat sejauh ini biasanya ketika itu terjadi yang pertama kali dengar informasi itu biasanya malah kepala kampung, kepala desa gitu. Dan baru sampai di tingkat kepolisian gitu. Yang memprihatinkan di sini adalah banyak masyarakat khususnya di desa-desa itu yang lebih memilih ketika keluarganya jadi korban nggak usah lapor. Mereka lebih pilih untuk damai secara kekeluargaan di desa, di hadapan kepala desa atau di hadapan kepala dusun yang bersangkutan gitu. Padahal ketika ini tidak terdata ya gitu. Penanganannya yang akan seperti apa gitu. Karena mereka berpikir bahwa kalau misalnya ini bakal ke blow up, malu di keluarga gitu. Masih menganggap sebagai aib ya? Iya, karena pemahaman ini yang sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pola pikir yang terbuka gitu, dengan melalui sosialisasi dan pengenalan ini gitu, itu nanti akan merubah pola pikir masyarakat bahwa ternyata ya yang namanya hukum harus ditegakkan gitu. Karena yang kita pikirkan bukan pelaku. Kalau pelaku ketika itu pidana pasti hukumannya jelas karena KUHP-nya ada gitu. Tapi yang jadi masalah di sini apa? Adalah mental health-nya si korban. Apalagi kalau dia di bawah umur, itu repot banget gitu. Kita harus, kalau secara keilmuan kita harus ada trauma healing, kita harus menyembuhkan mereka dari sisi mentalnya, masa depan ke depannya, mereka yang akan mulai antipati sama sekelilingnya dan lain sebagainya. Dan itu sih yang terkadang luput daripada pikiran masyarakat gitu. Makanya aku pikir kayaknya bakal lebih baik ketika kita mulai untuk pelan-pelan saling bersinergi untuk bisa mengedukasi masyarakat sampai ke tingkat bawah. Berarti kesadaran untuk memprioritaskan hak-hak penyintas itu masih sangat kurang ya Mbak di masyarakat kita. Itu yang harus kita perbaiki. Oke Mbak Amel. Mbak Amel, adakah pengalaman mengadvokasi kasus-kasus tersebut sejauh ini? Pernah ada waktu itu satu kasus itu kekerasan seksual dilakukan sama ayah angkat karena ibunya kebetulan jadi TKW dan itu ketahuannya setelah 3 bulan berjalan. Kenapa? Karena berkali-kali gitu. Bukan sekali gitu.
Dan kembali lagi tadi aku bilang bahwa keluarga itu lebih memilih untuk menutup kasus itu karena nggak mau malu, gitu, nggak sanggup dengan stigma yang ada di masyarakat nanti. Oh ini ternyata keluarganya begini gitu. Itu yang mereka lebih berpikir ke sana dibanding gimana caranya anak ini bisa kita terapi supaya mentalnya tetap sehat aja gitu. Dan akhirnya itu berakhir dengan ketika ada pendampingan daripada lembaga perlindungan anak di sini gitu. Didampingi untuk dilaporkan dan akhirnya si pelakunya tertangkap gitu. Pelan-pelan si anak mulai kita datangkan psikolog klinis pada saat itu untuk supaya anak bisa lebih open nih, si korban bisa lebih open untuk menceritakan itu gimana sih kejadiannya, kok bisa begini-begini, dan nantinya akan kita kasih terapi gitu. Di sini terapi mental ya gitu, supaya si anak pertama mengurangi trauma, bisa berinteraksi lagi gitu dan bisa menjalankan hidup sebagaimana mestinya gitu. Oke Mbak Amel, untuk adakah program-program yang Mbak Amel lakukan untuk menjaga hak-hak dari anak dan juga perempuan di Lampung? Mungkin kalau kita bicara dengan memperjuangkan, menjaga dan melaksanakan itu lebih kepada aku bakal tarik spesifikasinya di Lampung Selatan. Kenapa? Karena di situ aku punya kebebasan untuk bicara, menyampaikan, mengaspirasikan melalui parlemen yang ada gitu, melalui DPR Lampung Selatan gitu kan. Dan kebetulan aku sebagai koordinator komisi yang membidangi itu gitu. Sehingga evaluasi itu selalu aku laksanakan berkala. Itu maksudnya ketika dinas yang bersangkutan dalam hal ini PPPA ya, berarti Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak punya program dan kita siap untuk mendukung dan kita setujui itu melalui DPR, kita selalu evaluasi itu gitu. Apa yang menjadi kendala, pencapaian program itu seperti apa, seberapa besar pengaruhnya untuk masyarakat, berapa masyarakat, berapa penduduk, berapa kelompok yang sudah tersentuh dengan program itu gitu loh. Sehingga ketika pencapaiannya ini nanti di akhir tahun biasanya kita evaluasi nih Mbak, oh berarti indikatornya kendalanya apa, ketika ini tersentuh 60%, berarti ada 40% masyarakat yang tidak sempat kita sentuh gitu, atau karena waktu kah, besaran anggaran kah gitu, seperti apa, sehingga tiap tahunnya kita selalu mengevaluasi itu dan mulai untuk merencanakan perbaikan agar kedepannya bisa lebih banyak lagi kita lakukan. Oke, baik Mbak Amel, berarti evaluasi itu juga penting ya. Baik, terima kasih Mbak Amel sudah menyempatkan waktunya berdialog kali ini. Siap. Baik, terima kasih pemirsa Metro TV Lampung. Itu adalah dialog kita bersama salah satu Serikandi dari Partai Gerindra yang ternyata juga menginspirasi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.